Anda seperti satu. Di sini saya akan membahas routing, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Matic. Sempat kita singgung kawasannya routing itu bekerja layaknya kantor pos dan pengiriman paket. Jadi ia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalkan kita definisikan, routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat, jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing tidak dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana kedua ini networknya saling berbeda. Kalau misalkan kita mengacu ada networking model seperti OSI model, ONTCP IP model, melalui routing terjadi perbedaan layer. Yang ketiga yaitu network layer yang berkaitan dengan keselamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router. Jadi kalau misalkan kita singgung sebelumnya, ada networking device, ada router, switch. Kalau misalkan switch menghubungkan banyaknya komputer ataupun banyak perangkat pada satu network, sedangkan router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer banyak perangkat pada ataupun antar banyak network ataupun berbeda. Di sini ada klasifikasi routing, dimana klasifikasi routing ini menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari yang pertama semua route yang berasal dari dynamic routing protokol, yang kedua semua route untuk network yang directly connect ke router. Jadi konfigurasi tambahan strip router. Di sini ada IGP dan EGP. Interior gateway protokol di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada digunakan pada intra-autonomous system routing. Yang kedua diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Yang ketiga ada contoh ada di sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Exterior gateway protokol dibagi menjadi 3. Yang pertama ada digunakan pada inter-autonomous system routing. Kedua ada diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Yang ketiga ada contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Sini juga ada contoh IGP dan contoh protokol EGP. Contoh protokol IGP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada distance vector routing protocol. Nah, di dalamnya ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada RIP VPC 1, yang kedua RIP VPC 2, yang ketiga ada IGRP. Yang kedua ada link state routing protocol. Di dalamnya ada dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada OSPF SPF dan IS dan IS. Yang ketiga ada hybrid routing protocol. Di dalamnya ada cuma satu, yaitu EGRP. Yang ini contoh protokol EGP.
dibagi menjadi cuma satu bagian, yaitu BGP. Sini juga ada routing statik. Sini ada konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Static routing dibagi menjadi dua, yaitu static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur ke routing table. Yang kedua, ada pada static route perlu menambahkan parameter routing DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Di sini ada IP routers dan ADD. Dan di sini juga ada rumus mau kemana lewat mana. Di sini juga ada static routing dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Yang kedua, membutuhkan search yang ringan. Yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Yang keempat, ada manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, sudah seperti ini, nanti DSP sambung ke negatif dan negatifnya sama ke negatifnya. Dan sini nanti kalian klik 2 kali dan negatif nanti akan muncul seperti ini. Kalau tidak ada, nanti kalian bisa begini saja ya, kalau tidak muncul terus. Nah, sudah begini, sudah mendapatkan IP nya, kita klik kanan, kita masuk. Kita edit. Nah, di sini di labelnya kita tulis IP-nya kita masukin ke sini 198.168.2. Lalu seperti ini kita apply. Nah, lalu seperti ini kita klik kanan, kita connect, kita klik virtual PC di sini. Isi 1. Di sini isi 2. Nah, sudah seperti ini, kita sambungkan ke sini atau ke sini. Seperti ini. Sama bisa disambungkan ke negatifnya sini.
ini kita rapikan nah seperti ini kita nah di sini kita udah ini disimpan di sini tulis segitu saja dari saya. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.